Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur karena kembali kita dapat beribadah, dan hal ini semua terjadi karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini, kembali kita memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan agar kita tetap dimampukan untuk menyatakan, melakukan, dan membawa kebenaran Kristus di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mohon kepada Tuhan agar Dia menyertai kita. Mari umat Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita datang di hadirat Tuhan karena Dia hendak memberi berkat. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. sekarang dan sampai selamanya. Ya, silakan duduk dan mari kita mengawali dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena selalu mendapatkan kesempatan untuk menyatakan, melakukan, dan membawa kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi kami pun mengakui ada perasaan takut dan khawatir untuk menyampaikan kebenaran. Sekalipun kami tahu bahwa itu harus kami sampaikan. Bapa, dalam ibadah ini kami mohon, teguhkanlah kami kembali untuk memenuhi panggilan-Mu, untuk menyatakan kebenaran Kristus dan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku,
Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saat yang terindah adalah ketika kita ada di dalam pergumulan hidup. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, dan karya Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Dan saat ini kita diberikan waktu dan kesempatan. Sungguhkah ketika Allah memberikan pertolongan dalam hidup kita, kita betul-betul meresponnya? Karena Tuhan ingin selalu dekat dengan kita, tetapi terkadang kita yang menjauh darinya. Biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk membawa pengakuan dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini Engkau mengajak kami kembali untuk merenung di hadapan Tuhan. Ketika Engkau boleh memberikan kesempatan berulang kali kepada kami. Saat kami salah jalan, saat kami menjauh dari Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah untuk tetap mendekat kepada kami dan bahkan mengasihi kami. Saat ini kami ingin mengaku di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan dari Tuhan, agar di dalam setiap persoalan hidup kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib sungguh memberikan arti yang besar bagi kami. Karena itu biarlah pagi hari ini Engkau mau mendengarkan segala pengakuan dosa kami secara pribadi. Dengarkanlah ya Tuhan. Terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus
Ya saudara, karena kasih-Nya lah Ia memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian kepada kita. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta kita semua. Silakan duduk. Dan mari kita berdoa untuk kesekian kali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengar suara Tuhan kembali. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tetapi kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami. Saat ini ketika kami mau rindu membaca firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus boleh pimpin kami, agar apa yang kami baca dan renungkan, semuanya boleh memberikan pertumbuhan iman bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai 9 dan dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Yeremia pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 12 sampai yang ke-13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawanan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melaksanakan firman Allah ini. Haleluya. 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 Ya saudara-saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara? Saya percaya walaupun kita saat ini masih menikmati ibadah secara virtual atau online, tapi hadirat Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan selalu kita rasakan di dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah tetap menyatakan kebenaran Kristus. Saya mengajak mari kita melihat sebuah data yang saya lihat dari sebuah berita pada hari Selasa 8 Juni 2020 di tribuntimur.com yang memberitakan ada warga dari 3 kecamatan di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menolak rapid test corona dari tim gugus tugas COVID-19. Video penolakan yang menjadi viral di media sosial itu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dan kecamatan yang menolak ada 3 saudara-saudara.
yaitu Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Talo, dan Kecamatan Bontoala. Dan dalam video tersebut, warga melakukan blokade jalan dan membuat spanduk bertuliskan penolakan. Warga menggunakan meja, kayu, dan batang bambu untuk menghalangi petugas masuk ke pemukiman mereka. Dan warga menolak untuk dirapid test karena sebuah alasan yang sangat sederhana menurut saya. Yaitu mereka mengatakan selama ini tempat di mana mereka tinggal aman-aman saja. Dan karena itu mereka tidak perlu untuk dirapid test. Nah saudara, bisa kita bayangkan kalau keadaan ini terus terjadi, maka ini akan menyulitkan pemerintah. Dan saudara, rupanya kesulitan ini tidak hanya terjadi di daerah Makassar, tetapi juga di Nusa Tenggara Timur. Di mana disampaikan oleh kompas.com ada sebanyak 21 warga desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menolak juga untuk menjalani rapid test virus corona. Mengapa? Karena alasannya bahwa puluhan warga itu sesungguhnya diduga melakukan kontak dengan pasien 02 positif COVID-19 di Flores Timur. Dan penolakan 21 warga itu berimbas kepada penduduk lain di desa Sagu. Artinya terjadi sebuah komunikasi yang terputus antara desa Sagu dengan dunia luar. Nah kalau begini terus saudara, maka bisa dibayangkan persoalan tidak akan pernah selesai. Padahal saudara, kebenarannya menurut Dr. Diki Darmawan PhD, seorang ahli epidemiologi Indonesia, dia mengatakan bahwa untuk intervensi utama pandemik mengatasi penyebaran COVID-19 adalah dengan 4 cara. Yang pertama testing, yaitu rapid test atau swab. Yang kedua tracing atau pelacakan. Yang ketiga adalah dukungan rawatan. Dan yang keempat adalah isolasi. Jadi saudara, jika orang menolak untuk di rapid test, maka tentu ini tidak akan bisa dengan cepat menghentikan perkembangan penyebaran virus corona di tengah-tengah bangsa kita. Nah, gambaran ini saudara memberikan sebuah penegasan kepada kita semuanya bahwa selayaknya orang yang berjuang untuk menyampaikan kebenaran tak selalu mendapatkan penerimaan yang baik. Nah, perasaan itu juga dirasakan oleh Nabi Yeremia. Saat Allah mengutusnya untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk menyampaikan kebenaran kepada Yehuda, apa yang dialaminya? Yeremia mendapatkan ancaman. Dikatakan di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-8, setiap kali aku berbicara, aku selalu berteriak sekuat tenaga. Kekejaman, bencana akan datang di antara kita. Tetapi Tuhan lihat, aku diejek, aku dihina setiap waktu karena menyampaikan pesan darimu. Menariknya saudara, ketika ia mendapatkan ejekan tekanan, Yeremia tidak mundur, tidak takut dan tidak gentar. Justru ia kalau menghindar, maka semangatnya yang menyala-nyala itu akan memberikan sebuah dorongan kegelisahan di dalam dirinya untuk terus berkata akan kebenaran. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Karenanya Yeremia mengambil sebuah sikap yang terbaik untuk tetap menyatakan kebenaran kepada Yehuda. Dan mungkin ini juga adalah tips bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa diterima di dalam menyampaikan kebenaran di dalam hidup ini. Yang pertama, menjaga sikap hidup. Artinya saudara, saat menyampaikan kebenaran, maka perlu mengingat dan terus berjaga-jaga di dalam tindakan. Agar kebenaran yang disampaikan tidak bertolak belakang atau menjadi batu sandungan dengan hidup kita. Sebab
jika hal itu terjadi maka itu akan menjadi celah untuk menjatuhkan dan membungkam dirinya, yaitu Yeremia, dan apa yang menjadi tujuan dan tugas Yeremia tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sungguh-sungguh menyerahkan diri di dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-13 disebutkan, menyanyilah bagi Tuhan dan pujilah Dia, sebab Ia melepaskan orang tertekan dari kuasa orang jahat. Yeremia menyadari betul akan hal ini, sebab kebenaran yang disampaikannya benar-benar akan terjadi kepada Yehuda, dan itu sangat mengerikan. Sebab itu ia berharap orang Yehuda mau menerimanya dan bukan menolak, agar mereka tetap kuat dan berpengharapan saat pembuangan ke Babel itu tiba. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah saat kita dipercaya sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran di dalam kehidupan ini. Penolakan, ketidakpenerimaan, pengusiran bahkan bisa saja terjadi. Tapi sikap yang dilakukan oleh seorang Helen Keller, yaitu seorang penulis sekaligus aktivis sosial politik dan seorang disabilitas asal Amerika, dia pernah mengatakan begini: dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Artinya saudara, selama kita menyampaikan kebenaran dengan penuh ketulusan dan sikap yang menyerahkan di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, maka percayalah bahwa Allah Roh Kudus akan berkarya di dalam setiap hati orang untuk membuka mata hati mereka, serta mau memandang dan mendengarkan bahwa kebenaran yang Tuhan sampaikan itu sungguh memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Karena itu saudaraku, mari kita mulai dengan diri kita masing-masing. Sebagai utusan Tuhan di dalam kehidupan, apapun tantangan dan rintangan yang sedang kita hadapi, seperti virus COVID-19 yang masih terus diperjuangkan. Walaupun upaya tenaga medis terus berjuang di berbagai belahan bumi Indonesia, walaupun terus ditolak, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk menyerah. Karena dengan rapid test atau swab yang diberikan di dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan menemukan data yang real, sehingga pencegahan, penyelesaian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat dihentikan secepatnya. Nah, karena itu saudaraku, mari kita bersama-sama tetap menggunakan akal sehat kita, agar sikap kita yang kita lakukan dapat memberikan ketentraman bagi banyak orang. Nah, Tuhan menolong kita semua untuk melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah ibadah ini kami menyatukan hati kami untuk membawa setiap pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam menjalani masa liburan sekolah maupun kuliah yang dapat diisi dengan kegiatan yang kreatif dan memberi dampak yang baik di dalam hidup mereka. Bila kiranya mereka bisa mengelola waktu yang ada untuk mempersiapkan segala hal yang berkualitas untuk pertumbuhan diri mereka masing-masing. Tuhan juga menolong untuk para orang tua agar tetap boleh memberikan dukungan, bimbingan, penguatan, agar di dalam masa liburan yang ada mereka mampu untuk mengelolanya dengan baik. Kami juga menyatukan hati berdoa bagi setiap mereka yang ada di dalam sektor usaha dan kehidupan untuk mampu menyesuaikan diri di dalam kondisi new normal yang akan diberlakukan di berbagai tempat di Indonesia. Biarlah ya Tuhan, walaupun situasi yang ada mungkin tidak mudah untuk dilalui, tetapi kami percaya Engkau bersama dengan setiap umat-Mu, agar mereka yang memiliki usaha dan kehidupan boleh dicukupkan dan dapat dimampukan menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada. Kami juga berdoa bagi setiap kami, agar kami dimampukan untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, dan yang sakit kiranya juga mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Pada pagi hari ini pun di dalam ibadah ini kami bersyukur kalau kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yang boleh dimasukkan ke kotak persembahan maupun ditransfer ke rekening gereja. Dan biarlah ya Tuhan, kami pun dimampukan untuk mempersembahkan kehidupan kami, agar lewat hidup kami nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Inilah segala pokok doa syafaat kami yang kami bawa hanya kepada Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Allah masih memampukan kita hidup, berkarya, dan berbagi. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang telah memberikan persembahan, baik melalui transfer ke rekening gereja, maupun dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja. Firman Tuhan berkata pada Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita saling peduli dan tetap menjaga kehidupan persekutuan satu dengan yang lainnya. Marilah sambil bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dan kita nyatakan melalui nyanyian bahwa setiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Ya saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hiduplah dalam kasih-Nya dan jadilah saksinya yang setia. Kami siap menjadi saksi kasih Tuhan. Karena itu marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam kasih dan pengharapan. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku,